Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita masuk di pembahasan kedua materi teks deskripsi. Sebelum kita mempelajari materi baru, mari kita ingat lagi materi di pembahasan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa materi di dalam teks deskripsi. Yang pertama, kita sudah mempelajari pengertian dari teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan objek secara jelas sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. 2. Tujuan teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Penggambaran dilakukan dengan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri. Keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Lalu materi selanjutnya kita juga sudah mempelajari mengenai jenis teks deskripsi. Ada dua jenis teks deskripsi. Yang pertama adalah berdiri sendiri dan menjadi bagian dari teks lain. Selanjutnya, ciri teks deskripsi berdasarkan tujuan, objek, isi, dan bahasa. Nah, untuk ciri teks deskripsi berdasarkan bahasa akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Mari kita bahas pembahasan tugas pada materi minggu lalu. Ada dua tabel yang ditugaskan pada minggu lalu. Tabel pertama, yuk kita cari jawabannya. Yang pertama adalah teks 2, objek hal yang deskripsikan adalah ayah. Teks 3, objek atau hal yang deskripsikan adalah ibu. Teks 4, objek atau hal yang deskripsikan adalah Bagas si kelinci. Pada tabel kedua, menanyakan tentang tujuan. Pada teks 2, tujuannya adalah menceritakan seorang ayah yang menjadi panutan anaknya. Pada teks 3, tujuannya adalah menceritakan seorang ibu yang menjadi inspirasi bagi anaknya. Teks keempat, tujuannya adalah menceritakan seekor kelinci yang bernama Bagas. Jawaban kalian mungkin saja berbeda dengan apa yang ada di video ini. Tapi tidak masalah, selama jawabannya mendekati dari jawaban ini, pasti nilainya dapat 100. Petunjuk belajar. Berdoalah sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan belajar. Bukalah buku paket bahasa Indonesia
halaman 9 sampai 12. Siapkan alat tulis yang dibutuhkan. Simaklah materi pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Kerjakan tugas sesuai instruksi yang diberikan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami kata umum dan kata khusus, memahami kalimat perincian, memahami kalimat pencitraan, memahami kalimat dengan emosi kuat, memahami penggunaan majas perbandingan. Tapi, pada minggu ini, yang akan kita pelajari hanya tujuan pembelajaran poin 1 dan 2, yaitu memahami kata umum dan kata khusus, dan memahami kalimat perincian. Apa sih kata umum dan kata khusus? Kata umum ialah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata khusus ialah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Kalian pasti tidak asing dengan kata warna. Kalian pun pasti mengetahui bahwa banyak beragam jenis warna. Contoh kata bermakna umum adalah kata warna. Kata warna memiliki acuan yang lebih luas dibandingkan dengan kata kuning. Warna bukan hanya kuning, melainkan juga putih, ungu, merah, biru, dan seterusnya. Sebaliknya, kuning, putih, merah, biru juga merupakan bagian dari warna. Jadi, kata warna memiliki acuan yang lebih luas, sehingga disebut kata umum. Sedangkan kata kuning memiliki acuan yang lebih khusus atau sempit dan disebut kata khusus. Contoh kata lain adalah kata baik. Untuk menggambarkan karakter seseorang yang baik, tentu kita harus memiliki atau menggunakan kata yang lebih khusus untuk menggambarkan sosok tersebut. Kata baik bisa menunjukkan ramah, rajin, pintar, jujur, tanggung jawab, sabar, peduli, dan dermawan. Sehingga kata baik merupakan kata yang memiliki acuan lebih luas atau disebut kata umum. Sedangkan kata ramah, rajin, pintar, jujur, tanggung jawab, sabar, peduli, dermawan adalah kata yang lebih khusus karena masing-masingnya memiliki arti yang lebih sempit, sehingga disebut kata khusus. Kalian tentu ingat bahwa tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan sejelas-jelasnya. Nah, untuk menyebutkan objek dengan sejelas-jelasnya, kalian dapat menggunakan kata khusus. Misalnya, saat kalian ingin menyebutkan
ukuran sebuah objek. Kalian bisa menggunakan kata tinggi atau pendek. Selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan kata khusus untuk menyebutkan ciri fisik. Misalnya untuk menyebutkan ciri rambut atau ciri mata. Untuk ciri rambut, kalian bisa menyebutkan bagaimana bentuk dari rambut sebuah objek. Apakah pendek, panjang, lurus, keriting, hitam, atau berwarna. Begitupun juga ketika kalian ingin menyebutkan warna mata dari objek. Apakah berwarna hitam, coklat, biru, abu-abu, atau warna yang lainnya, sehingga pembaca dapat menggambarkan atau membayangkan objek sesuai dengan apa yang kalian jelaskan pada tulisannya. Kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan atau penjabaran tentang detail suatu objek. Contoh penggunaan kalimat perincian. Salah satu contoh penggunaan kalimat perincian dapat kalian temukan salah satunya pada teks Ibu Inspirasiku. Dalam kutipan paragrafnya, si penulis menyebutkan bahwa ibuku orang yang sangat baik. Selanjutnya, penulis menyebutkan bahwa baik di sana adalah ibu yang selalu menolong semua orang yang ramah, orang yang tutur katanya lembut kepada siapa saja, sehingga kata sangat baik di sana perlu dirinci lagi, agar pembaca dapat mengetahui bagaimana sifat baik yang dimiliki dari ibu tersebut. Contoh lain penggunaan kalimat perincian dapat kalian lihat pada paragraf berikut. Setelah sukses memukau penonton pada acara pembukaan, penonton disuguhi kemunculan 200 penari yang menjadi inti drama Aria. Para penari berlenggak-lenggok di atas 3 level panggung miring dengan sudut 15 derajat. Kostum warna-warni tradisional Betawi nampak semarak dibalut sinar lampu yang dramatis. Erwin Gutawa mengaransemen lagu-lagu Betawi dengan syahdu. Musik menggetarkan suasana. Pada paragraf ini, di awal kalimat, penulis ingin mendeskripsikan bahwa pembukaan drama Aria yang begitu memukau. Sehingga penulis mendeskripsikan lagi hal-hal yang membuatnya terpukau dengan kalimat rincian pada kalimat berikutnya, yaitu ketika para penari berlenggak-lenggok di atas panggung dengan kemiringan 15 derajat, lalu kostum warna-warni yang digunakan oleh para penari, dan aransemen lagu Betawi yang begitu syahdu, juga musik yang menggetarkan suasana. Itulah kalimat rincian yang digunakan untuk menyebutkan bahwa acara pembukaan begitu memukau. Berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat kita simpulkan bahwa ciri bahasa teks deskripsi yang pertama, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan atau menyebutkan secara nyata objek yang kita bahas. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk menjelaskan objek secara detail.
Pada bagian ini, silahkan kalian mencari penggunaan kata umum dan kata khusus. Kalian bisa mencarinya pada teks 1, 2, 3, dan 4. Misalnya, kata umum baik yang memiliki kata khusus yaitu ramah, atau menggerakkan yang memiliki kata khusus mengibaskan. Nah, silahkan kalian cari apa kata khusus dari bentuk dan apa kata khusus dari indah. Lalu kalian juga silahkan mencari penggunaan kata umum dan kata khusus yang lainnya. Tugas selanjutnya yaitu mencari kalimat perincian. Jawaban pada tabel ini kalian juga dapat mencarinya pada teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4. Contohnya, pada kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya adalah dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Silakan kalian mencari kalimat perincian dari kolom berikutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan kalian menghubungi guru mata pelajaran masing-masing. Sampai jumpa, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan